Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di Sarkomer. Sarkomer kali ini akan membahas materi terkait dengan penilaian. Nah, pastikan teman-teman untuk menontonnya sampai akhir. Langsung saja kita mulai terkait dengan materi tentang penilaian. Jadi, apa itu penilaian? Nah, penilaian itu adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Nah, pengumpulan informasi tersebut ditempuh melalui berbagai teknik penilaian menggunakan berbagai instrumen dan berasal dari berbagai sumber. Nah, jadi dalam slide ini itu menunjukkan kalau penilaian itu adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui tentang capaian hasil belajar peserta didik. Seperti itu ya teman-teman. Nah, sekarang masuk ke dalam fungsi penilaian. Jadi fungsi penilaian itu nanti dibedakan ke dalam 3 pendekatan. Yang pertama itu adalah assessment of learning. Artinya itu adalah penilaian itu dilakukan pada akhir pembelajaran, di mana penilaian itu bertujuan untuk mengetahui tentang atau memberikan pengakuan terhadap pencapaian hasil belajar. Contohnya adalah ujian nasional, kemudian ujian sekolah atau madrasah, dan berbagai bentuk penilaian sumatif. Jadi, tujuan dari atau fungsi dari assessment of learning ini adalah untuk mengetahui kemampuan atau hasil belajar siswa, atau yang lebih dikenal pada penilaian sumatif atau assessment of learning ini misalnya adalah ulangan akhir semester seperti itu. Nah, kemudian fungsi penilaian atau pendekatan penilaian yang kedua itu adalah assessment for learning. Nah, artinya itu adalah penilaian dilakukan selama proses pembelajaran. Tujuannya untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar. Jadi berbeda dengan assessment of learning yang ini, di mana tujuannya itu untuk pencapaian hasil belajar siswa untuk mengetahui, sedangkan kalau assessment for learning itu tujuannya adalah untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar. Sehingga assessment for learning ini biasanya dikenal sebagai evaluasi formatif. Ya, assessment for learning atau evaluasi formatif seperti itu. Nah, contohnya itu adalah penugasan, kemudian presentasi, proyek, dan kuis. Jadi dilaksanakan tujuannya itu untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar. Seperti itu. Atau ulangan harian. Ulangan harian juga bisa masuk ke dalam assessment for learning. Nah, kemudian fungsi penilaian atau pendekatan penilaian yang ketiga itu adalah assessment as learning. Itu artinya adalah penilaian sebagai pembelajaran. Nah, pada dasarnya assessment as learning ini hampir mirip dengan assessment for learning, yaitu dilaksanakan selama proses pembelajaran itu berlangsung. Nah, perbedaannya itu adalah kalau assessment as learning itu peserta didiknya secara aktif dalam kegiatan penilaian belajar dengan menjadi penilai bagi dirinya sendiri. Nah, jadi dalam assessment as learning ini subjek utamanya itu adalah pendidik sebagai penilainya. Contoh dari assessment as learning ini misalnya adalah penilaian diri atau self-assessment dan penilaian antar teman. Nah, seperti itu terkait dengan fungsi penilaian atau pendekatan penilaian. Jadi ada 3, ada assessment of learning atau yang lebih dikenal sebagai evaluasi sumatif. Kemudian ada yang namanya assessment for learning atau yang dikenal sebagai evaluasi formatif yang tujuannya untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar, dan yang ketiga adalah assessment as learning atau penilaian sebagai pembelajaran. Ya. Oke, materi berikutnya. Nah, ini adalah hubungan di antara ketiga assessment learning tadi, di mana penilaian pencapaian hasil belajar seharusnya lebih mengutamakan assessment as learning dan assessment for learning dibandingkan dengan assessment of learning. Kenapa? Karena kalau kita lihat di bagian diagramnya, yaitu pada gambar di sebelah kanan, itu menunjukkan adanya piramidal
dari assessment learning, di mana assessment as learning itu letaknya adalah di bagian bawah atau dasar, dan dia menyongkong ke semakin ke atas itu semakin mengerucut. Artinya adalah pada bagian bawah atau assessment as learning itu digunakan sebagai pondasi penilaian kedepannya atau penilaian untuk for learning dan assessment of learning, seperti itu. Jadi yang lebih diutamakan itu adalah yang as learning dan for learning agar pembelajarannya itu lebih bermakna. Nah, jika seorang guru itu lebih menitik beratkan pada assessment of learning, itu takutnya adalah siswanya itu akan berorientasi ke dalam kontennya dibandingkan dengan konteksnya, sehingga yang diarahkan pada K13 itu penilaiannya menyeluruh, artinya tidak hanya off learning saja yang sering terjadi, yang sering dilakukan di lapangan, tetapi juga melibatkan assessment as learning dan assessment for learning, sehingga penilaiannya itu menyeluruh ya. Nanti akan dibahas terkait dengan prinsip-prinsip penilaian seperti itu. Nah, kita lanjutkan ke materi tentang prinsip penilaian. Jadi ada 9 prinsip penilaian yang harus diketahui dalam melakukan kegiatan penilaian atau mengevaluasi. Yang pertama itu adalah sahih. Artinya yaitu penilaian harus dilakukan berdasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur dengan menggunakan instrumen yang sahih, yaitu mengukur apa yang seharusnya diukur. Nah, misalnya adalah ketika seorang guru ingin mengetahui bagaimana cara siswa untuk mengoperasikan mikroskop. Nah, penilaian yang tepat itu adalah penilaian dengan tes praktik atau tes unjuk kerja. Itu lebih tepat jika dibandingkan dengan penilaian terkait dengan mengoperasikan mikroskop melalui tes tulis. Itu menunjukkan jika tidak sesuai dengan prinsip penilaian sahih atau valid. Karena kalau mengoperasikan mikroskop dengan menggunakan tes tertulis, nah itu dikhawatirkan hanya aspek kontennya saja atau aspek pengetahuannya saja yang bisa diketahui oleh siswa. Sedangkan cara mengoperasikan itu akan lebih baik jika dinilai melalui keterampilan mengoperasikan mikroskopnya, yaitu melalui tes praktik atau tes unjuk kerja, seperti itu. Jadi sesuai penilaiannya itu sesuai dengan apa yang akan diukur. Ya. Misalnya lagi seorang guru olahraga ingin mengetahui bagaimana siswa ingin memasukkan bola basket ke dalam ring. Nah, itu penilaian yang tepat itu harus melakukan penilaian tes praktik atau tes unjuk kerja. Itu lebih dikatakan sahih atau valid jika dibandingkan dengan menilai cara memasukkan bola basket ke dalam ring menggunakan tes tulis. Nah, itu kurang valid seperti itu. Nah, dalam prinsip sahih ini, nah itu kan instrumennya itu harus valid juga. Valid itu artinya adalah dia memiliki validitas, kemudian dan reliable atau memiliki keajekan, seperti itu. Jadi harus dites dulu masing-masing butir soalnya jika penilaian tersebut mensyaratkan tes tulis ya. Nah, kemudian prinsip penilaian yang kedua itu adalah objektif. Nah, objektif itu artinya penilaian tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. Perlu dirumuskan pedoman penilaian rubrik sehingga dapat menyamakan persepsi penilai dan meminimalisir subjektivitas. Jadi pada objektif ini tujuannya itu adalah untuk meminimalisir adanya subjektivitas atau penilaian personal, sehingga perlu dibuat penilaian dengan menggunakan rubrik ini agar hasilnya menjadi objektif atau pas sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kemudian prinsip penilaian yang ketiga itu adalah adil. Nah, adil di sini artinya penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena perbedaan latar belakang, agama, suku budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, gender, dan hal lain-lain. Misalnya apa? Misalnya seorang guru olahraga itu memberikan nilai yang lebih bagus pada siswanya yang perempuan dibandingkan dengan siswa yang laki-laki. Nah, itu sudah melanggar prinsip yang namanya adil. Karena apa? Karena si guru tadi membuat suatu penilaian berdasarkan gender.
Jadi yang perempuan dikasih nilai lebih tinggi dibandingkan dengan yang laki-laki. Hal ini akan berdampak tidak menguntungkan dan ada siswa yang dirugikan. Nah, itu namanya prinsip penilaian adilnya itu sudah tidak sesuai atau sudah dilanggar, seperti itu. Kemudian prinsip penilaian yang keempat adalah terpadu. Nah, terpadu di sini artinya adalah penilaian merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Penilaian merupakan proses untuk mengetahui apakah suatu kompetensi telah tercapai sehingga harus mengacu pada proses pembelajaran. Artinya, setelah guru itu melakukan proses pembelajaran, ketika ingin melakukan penilaian, nah materi penilaian itu harus sesuai dengan materi yang diajarkan saat pembelajaran. Itu adalah prinsip terpadu. Kemudian prinsip yang kelima adalah terbuka. Artinya, prosedur penilaian dan kriteria penilaian harus jelas dan dapat diketahui oleh siapapun. Kemudian, prinsip yang keenam adalah menyeluruh dan berkesinambungan, yaitu penilaian oleh pendidik mencangkup semua aspek kompetensi, atau dalam hal ini misalnya kompetensi sikap, afektif, kemudian kompetensi keterampilan, sama kompetensi pengetahuan, dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Jadi semua aspek kompetensi itu dilakukan penilaian. Kemudian prinsip penilaian yang ketujuh adalah sistematis. Artinya, penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Nah, langkah-langkah baku dalam penilaian itu seperti apa? Jadi yang pertama itu adalah ada yang namanya pemetaan KD atau pemetaan kompetensi dasar. Nah, setelah kompetensi dasarnya itu dipetakan, kemudian dilakukan analisis kompetensi dasar. Kemudian menuliskan indikator ketercapaian kompetensi dasar. Lalu baru ditentukan teknik penilaiannya, kemudian bagaimana bentuk instrumennya dan waktu penilaiannya. Jadi tahap-tahap tersebut harus dilakukan secara runtut. Nah, itu masuk ke dalam prinsip sistematis ya. Jadi pemetaan KD, analisis, kemudian menuliskan indikator ketercapaian, menentukan teknik penilaian, menentukan bentuk instrumennya, kemudian menentukan waktu penilaian atau kapan akan dilakukan penilaian tersebut. Kemudian prinsip yang ke-8 adalah beracuan kriteria. Artinya, penentuan seseorang peserta didik telah kompeten atau belum bukan dibandingkan terhadap capaian teman-teman atau kelompoknya, melainkan dibandingkan terhadap kriteria minimal yang ditetapkan. Nah, penilaian yang beracuan kriteria itu artinya adalah siswa dikatakan tuntas dan tidak tuntas itu didasarkan pada KKM yang berlaku atau kriteria minimal yang harus dicapai oleh siswa, bukan dibandingkan dengan kelompoknya. Ya, jadi tidak ada. Kemudian prinsip penilaian yang terakhir itu adalah akuntabel. Nah, akuntabel itu artinya adalah penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur maupun hasilnya, dan dipertanggungjawabkan kebermaknaannya bagi peserta didik dan proses belajarnya. Nah, seperti itu ya. Jadi apa saja prinsip penilaian? Jadi yang pertama itu ada yang namanya sahih atau valid, yaitu mengukur apa yang hendak diukur. Kemudian yang kedua adalah adil, artinya tidak menguntungkan dan merugikan satu pihak. Kemudian yang ketiga itu adalah objektif, artinya adalah tidak ada unsur subjektif atau penilaian personal. Kemudian yang keempat adalah sistematis, yaitu sesuai dengan pedoman atau langkah-langkah. Kemudian yang kelima adalah akuntabel, yang artinya adalah dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang keenam adalah beracuan kriteria, yaitu tuntas dan tidak tuntas berdasarkan patokan, atau patokan dalam hal ini biasanya disebut sebagai KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Kemudian yang ketujuh itu adalah terpadu, yaitu sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi atau pembelajaran. Kemudian yang kedelapan itu adalah terbuka, artinya adalah jelas dan diketahui oleh setiap siapapun. Kemudian yang kesembilan itu adalah keseluruhan dan berkesinambungan, artinya penilaian keseluruhan aspek dan saling berkaitan.
Jadi itu adalah 9 prinsip penilaian yang harus bisa dipahami pada masing-masing aspeknya. Selanjutnya kita masuk ke latihan soalnya.